Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi perkuliahan tentang paket program niaga. Perkenalkan, nama saya Ega Asoka. Saat ini saya akan menyampaikan materi pertama nih tentang paket program niaga, yang merupakan mata kuliah wajib bagi kalian ketahui dan kuasai untuk kemudian di dunia kerja akan kalian aplikasikan. Karena dalam paket program niaga ini ada beberapa materi atau beberapa aplikasi yang sangat wajib dikuasai. Nah, ini ada Microsoft Office ya. Ini merupakan aplikasi yang sangat umum di mana kalian harus dapat menguasainya. Ini di mata kuliah ini kita wajib menguasai Word, Excel, dan PowerPoint. Dalam mata kuliah paket program niaga tentunya ada capaian pembelajaran ya. Jadi capaian pembelajarannya sendiri untuk aplikasi Word, kalian mampu membuat sebuah dokumen yang terstruktur dan rapi. Lalu dalam Excel kalian juga mampu menggunakan semua rumus-rumus umum administrasi. Dan selain itu untuk PowerPoint kalian mampu membuat sebuah bahan tayang yang menarik ya. Desainnya juga banyak, tapi bagaimana sih membuat sebuah bahan tayang yang menarik seperti itu. Yang saya gunakan saat ini untuk melakukan praktik di sini adalah Microsoft Office 2021. Tapi sebenarnya Microsoft Office 2021 ini beda-beda tipis sama Microsoft Office 2007 yang paling maksudnya yang paling mirip ya, yang paling lama lah dan masih cukup sama gitu bentuknya, simbol-simbolnya dan segala macamnya. Jadi cuman beda penempatan saja ya, tapi masih sama. Nah, juga apabila ada teman-teman di sini yang merasa, wah saya tidak memiliki Microsoft Office yang resmi atau susah mendapatkannya atau mahal Bu untuk installing, kalian juga bisa menggunakan Microsoft Online 365. Itu sudah sangat mirip dengan yang terbaru yaitu Microsoft Office 2021. Jadi tidak perlu susah-susah untuk menginstal apabila memang sedikit keberatan atau tidak memiliki Microsoft Office di laptop atau PC masing-masing. Oke, kita langsung aja praktiknya ya. Di sini kita langsung buka Word. Oke, kita langsung aja. Di sini ada namanya navigation. Jadi di sini kalian bisa lihat ada headingnya di mana. Nah, nanti kita belajar nih pembuatan headings. Jadi headings ini sendiri fungsinya banyak banget, termasuklah dia dalam pembuatan daftar isi. Ini ada beberapa mahasiswa di sini pasti belum bisa buat daftar isi secara otomatis. Ketika kita buat daftar isi, tinggal diklik doang, keluarlah si halaman yang bersangkutan. Tapi nanti kita pelajari, kita keluar dulu ya nih. Kita dasar dulu. Seperti di materi yang telah Ibu berikan sebelumnya, di situ ada namanya menu bar. Ini menu bar ada file, home, insert, draw, design, layout, reference, mailings, review, view, dan help. Untuk kali ini, kesempatan kali ini saya akan memberikan, oke, ini mungkin nggak kelihatan ya. Sorry. Akan memberikan sedikit materi ya, yaitu untuk home dulu, file dan home kali ya. Jadi sini kalau kita buka file, itu kalian bisa menemukan ada new untuk pembuatan dokumen terbaru, ada open untuk pembukaan dokumen yang sudah ada, dan di sini juga kalian bisa lihat info, save ya, penyimpanan, save as kalau misalnya kita mau menyimpan dengan nama yang lain gitu. Print di sini jangan salah. Di sini juga kalian akan lebih mudah menyimpan sebuah dokumen berbentuk PDF. Jadi kalian bisa di sini print sebagai PDF. Selanjutnya ada share ya. Ada share di sini bisa melalui Drive gitu ya. Atau juga mau di email juga bisa dan seterusnya. Nah, di sini dari file kita langsung ke home. Jadi ini kalau di home ini ya ada beberapa hal yang kalian wajib ketahui sebagai seorang mahasiswa, karena kedepannya kalian buat tugas, buat skripsi itu sudah pasti harus bisa. Minimal buat daftar isi itu udah
mumpuni banget gitu. Nah, jadi di sini kalian bisa lihat di sini ada paste. Ini udah biasa nih teman-teman, di sini pasti copy paste ya. Jadi kalau copy paste ini, selama ini kita kalau copy paste melakukan Ctrl C ya. Maaf. Ctrl C. Itu Ctrl C itu untuk melakukan copying, lalu untuk melakukan paste itu Ctrl V. Nih, ini harus diingat. Jadi lebih mudah memindahkan suatu frase atau paragraf atau kalimat, itu akan lebih mudah kalau kalian tinggal Ctrl C, Ctrl V gitu. Nah, di sini ini bisa juga kalian males Bu ya. Bisa nih, misalnya selamat. Oke, selamat pagi. Semuanya di Oke, kita copy. Selanjutnya kita paste. Begitu kurang lebih. Terus misalnya nih mau di-cut juga bisa. Kursornya lalu kita cut. Udah selesai, tapi masih bisa di paste. Yang namanya cut itu bisa di paste. Nah, selanjutnya di sini ada font. Jadi teman-teman di sini kalau pengen tahu Bu font itu kalau beda 2007 hingga 2021 makin banyak ya Bu fontnya, tergantung juga sih. Ini banyak lebih banyak memang karena memang Ibu pakai yang full version. Di sini ada misalnya kita pakai yang terbaru nih. Zilla ini Ibu baru lihat. Dan di sini bisa kita bold. Kita bisa lihat ukuran dulu nih. Ukurannya mau berapa? Mau 20, hayu. Di sini bisa kita bold di sini. Lihat ya, keterangannya di sini pun ya. Kalau melakukan bold melalui keyboard itu bisa menggunakan Ctrl plus B. Lalu melakukan italic Ctrl I. Pakai underline nih, pakai garis bawah Ctrl U. Tapi mau lebih lucu lagi, jadi kadang ada juga misalnya selamat pagi ya. Tapi karena ini udah siang, oke, ini tuh namanya strike through. Jadi dia cross something out by drawing a line through it. Jadi dia mencoret tulisan itu sendiri. Bisa dibalik lagi tapi. Oke, nah tapi ada teman-teman juga di sini yang pengen tahu misalnya ada pembuatan rumus matematika. Oke, kita balik lagi ya. Sorry. Misalnya rumus matematikanya x kuadrat. Gimana nih Bu ya? Itu cara tulis x kuadrat ya. Jadi duanya kita lakukan namanya superscript ya. Superscript ini begini. Tapi misalnya ini kan x kuadrat. Tapi kalau dia y2 gimana dong ya? Jadi misalnya dia y2 kita ambil yang subscript di bawah. Oke. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya dari selamat pagi tadi, ini kelas paket program niaga. Oh, sorry. Kayaknya masih oke. Paket program niaga. Ini sekarang kan size-nya 20 ya, size fontnya bisa kita naikin melalui increase font size. Jadi sekarang sudah ada yang namanya menambahkan size dari font tersebut dengan cara klik button ini aja. Jadi tinggal klik button ini, atau kalau kegedean nih pengennya dua-dua aja, oke, kita tinggal yang sebelahnya diklik. Selanjutnya mau dijadiin sedikit ada artnya ya, boleh. Bisa begini, tinggal dipilih aja, bisa custom bahkan. Nih ini contohnya, pilih yang ini deh, yang agak sedikit aneh, warna biru, hitam biru, terserah. Nah
Jikalau ya, misalnya kita dalam pembacaan sebuah naskah, e-book segala macam, atau beberapa hal yang misalnya kita merasa belum terjawabkan. Misalnya satu soal nih tentang paket program niaga, kalian belum bisa menjawab pertanyaan mengenai Microsoft Word dan juga Microsoft Excel. Tapi yang paling sulit menurut kalian adalah Excel. Jadi ada beberapa hal yang belum bisa kalian baca. Tandai. Di sini ada yang namanya text highlight color. Fungsinya biar kita memberitahu ya. Kalau manual kita namanya stabiloin. Nah, ini distabiloin kurang lebih. Ini bisa kalian stabiloin beberapa atau menandakan mark sesuatu yang ingin kalian baca lagi selanjutnya, atau menurut kalian sangat penting untuk ditekankan atau diketahui. Oke, kalau misalnya nih tulisan biasa tapi mau diwarnain, bisa. Di sini, ini kita bisa mewarnai dari semua warna, boleh dicoba. More color, gradientnya ada semua, custom, tinggal dipilih teman-teman di sini mau yang mana. Oke, kita coba ungu sama pagi. Nah, di sini pun ya kalian bisa hapus format. Clear all formatting, tinggal klik ini aja, udah dia balik lagi. Tapi kalau misalnya kalian pengen yang ungu lagi, ke sini, ini namanya undo, mau balik lagi ke sini, jadi dia kembali ke awal, ini kembali ke awal gitu. Selanjutnya teman-teman di sini bisa melakukan penomoran ya. Nah, di sini ada penomoran tuh ada 2, ada 3. Tapi di sini ada yang namanya bullet, ada yang namanya numbering. Tergantung teman-teman sendiri ya, rekan-rekan di sini sukanya yang mana, tergantung kebutuhan. Jika memang butuhnya adalah yang 1, 2, 3, bisa tinggal diklik aja. Semuanya kita tandai di sini, atau mau pakai bullet juga bisa. Nah, bila sebuah dokumen dokumen kalian itu ada yang 1A, jadi misalnya begini bentuknya nih, dia list library-nya udah sampai gini, ini bisa nih begini, tergantung teman-teman sendiri gimana. Jadi itu tinggal diklik aja, sudah terotomatisasi. Setiap tulisan pun agar dia rapi, tentunya ada baiknya ada pengaturan ya. Jadi ada yang align left, jadi dia ke kiri, rata kiri, atau dia center, dia rata bukan rata, dia di tengah. Lalu ada yang namanya rata kanan atau align right. Selanjutnya adalah rata kiri kanan, justify. Dan itu semuanya sudah ada shortcut sendiri ya. Shortcut sendiri itu kalau justify itu Ctrl J, kalau rata kanan itu Ctrl R, right ya. Kalau dia di tengah itu Ctrl E, sedangkan kalau untuk rata kiri Ctrl L, jadi left. Lanjut lagi. Anggap saja kita punya paragraf. Kita delete. Oke, kita punya paragraf nih ya, misalnya kita mau ke kananin ke kiriin dikit, ke kanan dikit misalnya, ini bisa nih paragrafnya. Kita selain bisa pakai button tab di keyboard kalian, bisa juga menggunakan ini agar lebih rata. Atau misalnya nggak mau terlalu ke kanan gitu ya, kita bisa ke kiri lagi di sebelah sini. Ini fungsinya untuk tab. Jadi misalnya kurang rata atau kurang tepat, itu bisa menggunakan ini. Jadi dia menyesuaikan kiri kanannya. Fungsi ruler pun bisa digunakan. Jadi di sini misalnya merasa kurang rata sama yang atas sama yang bawah, bisa dipindahkan seperti ini.
Ini fungsi ruler atau penggaris. Selanjutnya kita akan lihat line spacing. Line spacing ini space antar baris. Wah, ini kejauhan ya, pengennya agak dekat. Jadi remove space after paragraph. Misalnya dia tidak pakai selama ini ya, satu, tapi kok kayak deket banget gitu. Bisa di add space before paragraph. Jadi sebelum adanya paragraf akan ada space. Atau dua-duanya dilakukan juga bisa. Jadi agak sedikit jauh ya, jauh sekali malah karena dia punya space before dan after paragraph. Selanjutnya mewarnai, ini bisa diwarnai nih semuanya nih, semua kalimat atau paragraf yang kalian gunakan ini tinggal pilih aja, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya nih bisa nih kita melakukan namanya ya teman-teman di sini pengurutan ya. Misalnya kita melakukan kita mengurutkan, ini ibu contoh aja ya. Oke, kita urutkan nih sampai dari yang kalimat awalnya A hingga terakhir, dari awal sampai akhir. Nih kita pilih ascending di sini ya, ascending di sini tinggal pilih aja. Tapi misalnya kalian pengennya yang awal itu ada di akhir, maka pilih descending. Oke, udah jelas ya. Selanjutnya di sini juga ada yang namanya pembuatan tabel. Tapi ini pun secara manual ya. Kalau mau otomatis ada nanti kita pelajari di insert dan juga design. Nah, di sini kita buat garis di setiap kalimatnya atau paragrafnya. Tapi kita nggak mau pakai atas ya. Nggak usah pakai atap nih. Bisa nih dihapus aja, tinggal pilih yang top border. Lalu nggak mau pakai bawah juga bisa, nggak mau pakai kiri ya hayu, nggak mau pakai kanan juga boleh. Jadi cuman hanya menggaris-garis nggak apa-apa, that's okay. Jadi intinya tergantung formatting kita. Selanjutnya ya teman-teman di sini akan lihat nih ada normal, no spacing, heading 1, heading 2 dan title itu akan kita pelajari. Kita sambungkan dengan di bagian reference nanti. Jadi untuk saat ini kalian akan mempelajari dulu apa fungsi-fungsi mereka ini. Jadi memang fungsi awal mereka adalah fungsi awal dari styles ini adalah kalian bisa melihat tulisan normal itu kita pakai Calibri 11. Pakai yang no spacing berarti dia sudah pasti tidak ada space antara paragraf. Heading 1 adalah judul pertama ya. Heading 2 juga kepala ya. Heading itu kepala. Jadi kepala 1, kepala 2. Itu biasanya kalau deskripsi atau di tugas-tugas namanya bab 1 ya, pendahuluan. Itu heading 1. Heading 2-nya adalah 1 titik latar belakang. Jadi itu kepala atau judul dari sub bab atau bab yang kita bahas gitu. Nah, ini akan ibu sambungkan di reference ya, di reference ini, di menu-menu di sini. Dan itu nanti karena akan langsung kita sambungkan dalam pembuatan daftar isi ke depannya. Dan kalian bisa create style, kalian juga bisa misal normal nih. Menurut kalian normalnya saya nggak suka Calibri Bu. Oke. Kita melakukan modify. Di sini bisa modify ya. Normal ya. Formattingnya sukanya pakai Arial aja. Oke, that's okay. Kita pakai Arial 12. Oke. Udah selesai. Jadi kedepannya kalian akan menggunakan Arial dengan font 12 size-nya, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya ada find ya. Di sini find ini kalian merupakan menu yang bisa mencari sesuatu. Contohnya, ibu akan mencari tadi selamat, ada nggak ya? Oh ada selamat pagi dan selamat siang. Jadi ini biasanya dalam melihat pengumuman ya, atau mencari sesuatu yang salah tulis bisa juga. Dengan cara replace, kita replace nih misalnya, selamat ini kita replace jadi hello deh.
Misal, ya, find text dulu, benar nggak ya? Oke, kita replace all. Replace all semua. Yes. Oke, done. We made to replacement katanya itu. Tapi kalau kalian merasa, wah, masa iya hello pagi siang gitu ya. Oke, kita ganti lagi. Jadi, selamat. Find dulu, benar nggak tulisannya? Oke, replace all. Do you want to continue? Yes, all done. Oke, selesai. Jadi kita sudah selesai mereplace-nya. Oke, sekian Ibu berikan sedikit praktik lah terhadap hal-hal yang sangat dasar dari Word. Mungkin teman-teman di sini juga udah tahu, udah bisa. Di sini kalian bisa save tinggal ya. Di sini juga melakukan editing. Ini mau keluar, ini mau maximize atau minimize gitu ya. Jadi teman-teman di sini pasti sudah bisa, sudah lancar menggunakan, hanya sedikit ada beberapa hal yang harus kalian wajib ketahui fungsi-fungsinya apa. Baik, saya ucapkan terima kasih pada kesempatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.